Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai milk secretion dan milk ejection, di mana dalam hal ini kita awali dengan mempelajari proses milk biosintesis yang merupakan bagian dari milk secretion. Kita akan mengawali dari satu pertanyaan. Sebenarnya kapan sih susu mulai diproduksi? Susu akan mulai diproduksi pada akhir-akhir kebuntingan. Kenapa seperti itu? Karena ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh fetus dan juga plasenta laktogen yang dihasilkan oleh plasenta, di mana pada akhir-akhir kebuntingan hormon ini akan dirilis dengan jumlah yang banyak, dan kedua hormon ini akan terakumulasi dalam jumlah yang tinggi di dalam darah, dan kemudian ini menjadi sinyal bagi hipotalamus yang menandakan bahwa kelahiran harus segera dilaksanakan. Hipotalamus kemudian akan mengirimkan rilis hormon kepada pituitari untuk mengeluarkan hormon. Yang pertama adalah oksitosin dan yang kedua adalah prolaktin. Sebenarnya respon dari tingginya hormon estrogen dan plasenta laktogen tidak hanya dijawab dengan mengeluarkan oksitosin dan prolaktin saja, tetapi juga mengeluarkan hormon PGF2 alfa atau prostaglandin, di mana prostaglandin akan berfungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Ya, di mana kita ketahui bahwa korpus luteum merupakan bagian dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan progesteron, dan progesteron adalah hormon yang berfungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah pekerjaan dari PGF2 alfa dalam menghancurkan korpus luteum sehingga progesteronnya turun. Nah, di sisi lain, posterior pituitari akan menghasilkan oksitosin, di mana oksitosin pertama kali akan bekerja pada bagian uterus. Uterus akan mengalami kontraksi, dan kontraksi tersebut akan memberikan dorongan terhadap fetus untuk keluar dari saluran reproduksi, dan bagian anterior pituitari akan dihasilkan prolaktin, di mana prolaktin akan berperan dalam proses biosintesa susu yang terjadi di dalam kelenjar ambing. Pertanyaan yang kedua adalah where is the milk formed? Susu dihasilkan pada bagian sel alveolus. Nah, alveolus ini juga tersusun dari apa yang disebut dengan sel-sel epitel. Nah, sebenarnya secara spesifik susu itu dibentuk pada sel-sel epitel yang mengelilingi alveolus, yang membungkus alveolus, di mana alveolus are the manufacture units of milks, merupakan pabriknya, gitu ya. Pabriknya adalah alveolus. Di dalam pabrik ada mesinnya. Nah, mesin-mesinnya adalah sel-sel epitel. Setiap unit alveolus terbangun dari susunan sel epitel. Sel epitel atau dalam sebutan lain sebagai sel sekretori digambarkan sebagai ruang pabrik pembuatan susu atau mesin-mesin pembentuk susunya. Nah, bahan baku pembentuk susu disuplai melalui darah dari pembuluh darah kapiler yang menyelubungi alveolus. Jadi, kalau kita lihat pada gambaran ini, sebenarnya alveolus ini diselubungi oleh pembuluh darah arteri dan vena, di mana arteri akan mengantarkan darah ke sel alveolus. Nah, tadi kita lihat gambaran ini adalah gambaran sel alveolus. Kemudian dari bagian ini kita ambil satu bagian saja untuk kita perbesar, dan gambarannya ini. Ini adalah sel epitel. Organel-organel di dalamnya cukup banyak dan berperan dengan peranannya masing-masing, gitu ya. Dan sudah kita pelajari juga pada pokok bahasan sebelumnya tentang organel-organel sel, mulai dari nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, dan kita sudah cukup detail membahas pada materi sebelumnya. Saya harap adik-adik sudah paham sehingga nanti akan lebih mengerti pada materi ini. Nah, dari sel epitel ini, proses pembentukan susu akan terjadi pada 5 jalur.
Jalur yang pertama kita sebut sebagai jalur eksositosit. Kemudian yang jalur kedua adalah jalur pembentukan lemak. Jalur yang ketiga adalah jalur transport membran apikal. Kemudian yang keempat adalah jalur transitosit. Dan yang kelima adalah paraseluler. Untuk proses yang terjadi pada tahap 1, 2, 3, 4 terjadinya adalah di dalam sitoplasma atau di dalam sel. Sedangkan proses yang kelima itu terjadinya di dalam ruang antar sel atau yang biasa kita sebut sebagai junction. Dalam kondisi ini junction dibagi menjadi 3. Posisi yang pertama adalah tight junction. Tight junction adalah kondisi di mana antar sel itu rapat sehingga tidak dapat dilalui. Kemudian yang kedua adalah gap junction. Gap junction itu adalah kondisi di mana antar sel itu terbuka. Nah, ini terbuka. Artinya ini adalah bagian dari gap junction. Yang ketiga adalah desmosom. Desmosom adalah kondisi di mana antar sel itu rapat tetapi dengan tonjolan, bukan rapat bagian seluruh permukaan selnya. Kelima jalur ini akan bekerja dalam waktu yang bersamaan dan dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Artinya mereka akan bekerja pada jalurnya sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan. Hanya saja nanti ada pengecualian pada jalur yang kelima yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Kita mulai bahas dari jalur yang pertama atau yang disebut dengan jalur eksositosis. Hampir seluruh komponen fase cair susu disekresikan melalui jalur eksositosis. Jadi jalur ini merupakan jalur sintesis sebenarnya. Jadi kalau adik-adik dapat pelajari lagi, proses biosintesis susu itu terjadi dalam 2 kejadian. Yang pertama adalah proses sintesis dan yang kedua adalah filtrasi. Nah, fase ini, fase eksositosis ini adalah khusus pada jalur sintesis. Di mana salah satu contohnya yang paling pertama adalah kita bahas mengenai protein. Protein disintesis di dalam ribosom dan ditransfer menuju retikulum endoplasma, di mana sinyal sekuens mereka akan terbelah dan molekul protein menjadi berlipat-lipat. Jadi memang kita ketahui ribosom memiliki fungsi sebagai proses sintesis susu, begitu ya. Yang kemudian vesikel dari retikulum endoplasma ini, vesikel akan membawa protein menuju badan Golgi, di mana mereka lebih lanjut memproses protein dengan menambahkan karbohidrat. Nah, karbohidratnya ini bentuknya biasanya polisakarida, lebih dari 1. Contohnya di dalam proses ini apa? Yaitu laktosa sebagai karbohidrat susu. Selain karbohidrat juga ditambahkan fosfat ataupun yang lainnya dan mengemasnya ke dalam satu sel sekretori atau vesikel sekretori. Di sisi lain, badan Golgi juga menghasilkan karbohidrat susu yang disebut dengan laktosa. Laktosa disintesis di dalam badan Golgi yang prekursornya masuk melalui sitoplasma, di mana prekursornya adalah glukosa. Kemudian vesikel sekretori bergerak menuju. Nah, ini tadi. Vesikel sekretori ini adalah gambarannya di sini. Jadi vesikel sekretori ini di dalamnya mengandung karbohidrat, protein serta mineral ya. Di mana nanti vesikel sekretori itu akan bergerak menuju membran plasma, yang berbatasan langsung dengan lumen. Yang kemudian vesikula sekretori ini akan berdifusi dan merilis komponen yang mereka miliki ke dalam susu melalui proses eksositosis, ke dalam lumen, ke dalam susu melalui proses eksositosis. Kenapa disebut dengan eksositosis? Karena
membran dari vesikula secretory ini tadi akan pecah dan mengeluarkan isinya, dan kemudian membrannya akan tertinggal pada membran sel bagian dalam dan terus akan melapisi membran tersebut. Kemudian jalur eksositosis terus terjadi selama masa laktasi, artinya akan terus terjadi selama laktasi terjadi. Kemudian kita masuk kepada jalur yang kedua. Jalur yang kedua adalah sintesis dan sekresi lipid atau jalur pembentukan lemak. Trigliserida disintesis di retikulum endoplasma halus. Jadi kalau yang tadi retikulum endoplasma kasar karena diselubungi dengan ribosom, maka fungsinya lebih banyak kepada sintesis protein. Sedangkan sintesis lemak terjadinya adalah pada retikulum endoplasma halus. Pada sel alveoli mamari yang berasal dari prekursor asam lemak dan gliserol yang bersatu menjadi droplet yang mengalir menuju apex sel. Jadi yang menjadi prekursor pembentuk lemak susu adalah asetat, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Nanti di dalam retikulum endoplasma, lemak-lemak tersebut akan dijadikan satu dalam satu droplet atau globula, ya. Ini adalah gambaran yang disebut dengan droplet atau globula, di mana droplet lipid ini akan menggelembung dan secara bertahap terbungkus membran plasma apikal, akhirnya memisahkan diri dari sel sebagai globula lemak. Jadi pada bagian ini, lemak yang terkumpul ke dalam droplet tadi akan bergerak menuju membran apikal atau membran yang berbatasan langsung dengan lumen, yang kemudian nanti dia tidak seperti pada jalur eksositosis di mana sel sekretori akan pecah. Bentuk droplet akan tetap dan justru diselubungi oleh membran apikal. Jadi dalam konteks ini membran apikal akan berkurang. Kenapa? Karena menyelubungi droplet lemak. Biasanya bentuk membran apikal ini adalah fosfolipid. Nah, antara eksositosis dan sintesis atau jalur pembentukan lemak ini ada satu hubungan yang saling terhubung, di mana pada eksositosis vesikulanya pecah kemudian melapisi membran apikal, sedangkan pada bagian jalur pembentukan lemak dropletnya tidak pecah tetapi mengambil membran apikal. Artinya bahwa membran apikal tetap akan bertahan. Kenapa? Karena ada proses di mana terus ditambah selama membran apikal terus dikurangi. Terkadang juga menyertakan sebagian sitoplasma ke dalam ikatan membran globul yang memungkinkan setiap zat yang terkandung dalam sitoplasma untuk memasuki susu atau lumen. Kemudian membran yang mengelilingi globula lemak susu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai sumber nutrisi fosfolipid, sudah saya sebut tadi ya, dan juga kolesterol. Dan fungsi yang kedua adalah melindungi globula lemak agar tidak tergabung dengan globula lemak yang lain. Jadi globula lemak ini atau fosfolipid yang menyelubungi berfungsi untuk mencegah agar satu globula lemak bercampur dengan globula lemak yang lainnya, agar tidak tergabung dengan globula lemak lain yang kemudian nanti akan menjadi droplet lemak yang jauh lebih besar, dan ini akan jauh lebih bermasalah. Kenapa? Berarti nanti lemaknya akan jauh lebih sulit dicerna oleh kita. Kemudian jalur yang ketiga adalah transport membran apikal. Berlainan dengan jalur lainnya, sekresi substansi susu dapat terjadi langsung melalui jalur transport membran apikal, tetapi umumnya ini sangat minim diketahui. Linzel dan Picker pada tahun 1971 menemukan bahwa sodium, potasium, klorida, dan monosakarida tertentu serta air secara langsung dapat merembes melalui membran ini, tetapi hal ini tidak berlaku untuk kalsium, fosfat, dan sitrat.
Artinya apa? Artinya jalur yang ketiga ini adalah jalur filtrasi. Kenapa? Karena nutrien-nutrien yang masuk tidak diubah sama sekali. Di dalam darah bentuknya seperti itu dan kemudian lewat ke dalam sitoplasma dan masuk ke dalam lumen dalam bentuk yang serupa. Ini hanya berlaku untuk mikro-mikro mineral dan juga air, ya. Buat yang bersifat makro mineral atau makronutrien tidak dapat melalui jalur ini dan penemuannya juga sangat minim seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kenapa panahnya ada 2 dibandingkan dengan 4, 5, 2, dan 1? Karena pada fase ini mikromineral seperti sodium, potasium, dan klorida itu dapat masuk dan kemudian dapat keluar lagi. Jadi artinya dapat bolak-balik berdifusi di dalam membran, begitu. Yang kemudian fungsi jalur membran apikal ini belum banyak terbukti. Yang jelas juga bahwa membran apikal terbatas pada sejumlah molekul yang kecil atau mikro, tadi saya sudah sampaikan. Meskipun sering diabaikan, banyak obat memasuki susu dengan transfer langsung melintasi membran basal lateral dan apikal sel alveolar mamae. Untuk alasan ini, kebanyakan obat terapeutik ditransfer secara efisien ke dalam susu. Jadi misalnya kalau kita memberikan makanan tertentu pada ternak yang memiliki kandungan bioaktif tertentu, maka bioaktif yang ada di dalam tanaman itu dapat masuk melalui jalur ketiga ini atau jalur transport membran apikal. Jalur yang keempat atau disebut dengan jalur transitosit, seperti pada gambar kita tunjukkan pada bagian ini merupakan jalur filtrasi, sama halnya dengan jalur 3. Jadi jalur pertama dan jalur kedua adalah jalur sintesis, sedangkan jalur ketiga dan jalur keempat ini adalah jalur filtrasi. Kenapa begitu? Karena pada bagian jalur pembentukan transitosit ini dilalui oleh nutrien-nutrien yang tidak mengalami perubahan. Artinya, di dalam darah bentuknya seperti itu, melewati sitoplasma dan keluar dari sel dalam bentuk yang sama. Protein dalam bentuk utuh dapat melalui epitel mamari dari cairan interstisial melalui transitosit atau melalui jalur paraseluler. Jadi tidak hanya dengan jalur ini ya, sebenarnya dengan jalur paraseluler juga, tetapi kita akan bahas jalur paraseluler pada next slide. Nah, namun selama laktasi yang terjadi hanya di jalur transitosit saja. Jadi proses filtrasi pada banyak nutrien yang tidak perlu melakukan sintesis hanya terjadi di jalur transitosit saja. Imunoglobulin adalah komponen utama yang telah terbukti sebagai komponen yang masuk ke susu melalui jalur transitosit. Protein berikatan dengan reseptor imunoglobulin polimerik pada permukaan basal sel alveolar mamae. Pada membran apikal, bagian ekstraseluler reseptor dibelah dan disekresikan bersama dengan IgA. Bagian reseptor yang dibelah disekresikan yaitu sebagai IgA dan atau SIGA. Banyak protein, hormon, dan faktor pertumbuhan yang menemukan jalan mereka ke dalam susu dari plasma juga dianggap disekresikan oleh mekanisme serupa, yaitu melalui jalur transitosit ini, namun kurang dipelajari dengan baik. Artinya bahwa seperti yang dijelaskan tadi, jalur ini adalah jalur utama selama masa laktasi bagi nutrien-nutrien yang tidak mengalami sintesis atau hanya mengalami proses filtrasi saja. Sebenarnya tidak hanya imunoglobulin, tetapi juga ada serum albumin, ada beberapa komponen mineral, vitamin, itu melalui jalur transitosit. Dan yang terakhir adalah jalur paraseluler. Jalur paraseluler memungkinkan lewatnya substansi melalui celah antar sel, ruang antar sel. Kita gambarkan pada jalur yang kelima tadi ya.
Saat laktasi, pelepasan molekul kecil melalui ruang antar sel alveolar terhambat oleh struktur yang kuat yang disebut dengan tight junction atau zonula occludens yang menghubungkan sel-sel dengan erat. Artinya, jalur paraseluler akan tertutup rapat pasca kelahiran terjadi. Artinya apa? Bahwa sebenarnya jalur paraseluler aktif hanya saat sebelum kelahiran terjadi. Selama kebuntingan atau mastitis atau setelah involusi, tight junction melemah dan kemudian terjadilah gap junction dan memudahkan substansi dari ruang interstitial untuk melewati menjadi bagian dari susu. Jadi, ada 3 kemungkinan di mana paraseluler itu akan terbuka. Yang pertama adalah selama kebuntingan, yang kedua adalah ketika terjadi mastitis, dan yang ketiga adalah setelah terjadi involusi. Ini menjadi bukti dan menjadi gambaran kenapa susu yang pertama kali keluar kita sebut dengan kolostrum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan susu dengan kandungan nutrien yang jauh lebih baik karena adanya jalur paraseluler. Mengapa begitu? Karena nutrien-nutrien dapat masuk secara mudah tanpa harus melalui jalur-jalur yang rumit yang ada di dalam sel. Lemahnya tight junction ini juga dapat menguntungkan selama periode ini karena sel inflamasi dan molekul protektif dapat masuk ke dalam susu dan sampah dilusi sel memari selama involusi dapat cepat terbuang keluar. Artinya bahwa jalur paraseluler juga dapat dimanfaatkan sebagai jalur pembuangan dan proses ini akan jauh lebih baik karena sampah-sampah atau sisa-sisa sel yang belum dapat dikelola dengan sempurna di dalam sel dapat dikeluarkan dengan cepat. Kemudian saat persimpangan terbuka, konsentrasi natrium dan klorida biasanya akan tinggi. Nah, ini alasan kenapa ketika mastitis itu dapat kita ukur dengan kadar klorida di dalam susu. Jika kadar klorida di dalam susu tinggi, maka kita dapat menduga bahwa ternak tersebut terjadi mastitis. Kenapa? Karena mastitis dapat menyebabkan gap junction, dapat menyebabkan tight junction itu melemah. Sebuah fakta yang terkadang berguna dalam mendiagnosa masalah ambing atau mastitis tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah gambaran umum tentang kelima proses yang tadi. Jadi ini adalah prekursor yang ada di dalam darah. Tadi saya sudah gambarkan, salt, garam, leukosit itu dapat melalui jalur paraseluler. Kemudian asam amino nanti masuknya jalurnya adalah ke arah retikulum endoplasma kasar. Glukosa langsung ke badan Golgi. Kemudian volatile free acid maksudnya adalah lemak bebas ya. Free fatty acid, kemudian gliserol, asetat, beta hidroksibutirat akan masuk ke retikulum endoplasma halus dan imunoglobulin akan masuk melalui jalur transitosit. Nah, ini adalah gambarannya. Ini adalah produk di dalam darah dan biasanya ini bentuk produk di dalam lumennya. Tadi garam dan leukosit karena dia melalui jalur filtrasi maka tidak berubah, di dalam susu tetap bentuknya. Kemudian asam amino nanti akan berubah menjadi protein. Kemudian glukosa akan menjadi laktosa, kemudian gliserol dan free fatty acid. Kemudian asam lemak bebas, asetat dan lainnya akan menjadi lipid dan imunoglobulin juga tetap karena melalui jalur filtrasi. Nah, ini adalah skema gambaran yang terjadi di dalam badan Golgi. Tadi sudah kita bahas pada jalur eksositosis ya. Jadi protein, kemudian mineral seperti fosfor, kalsium, kemudian juga laktosa gitu ya. Laktosa ini adalah glukosa yang masuk ke dalam badan Golgi dan diubah jadi laktosa, itu akan dijadikan satu ke dalam
sel vesicula secretory, di mana vesicula secretory nanti adalah kantung yang akan bergerak menuju ke arah membran apikal. Ini adalah gambarannya bagaimana proses penyatuan tersebut terjadi. Dan teman-teman nanti akan bisa mempelajari lebih dalam lagi secara mandiri. Nah, ini adalah beberapa gambaran fungsi-fungsi organel sel yang sebenarnya kita sudah bahas secara detail pada materi kelenjar mamari ternak perah, di mana RER atau retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk sintesis protein, kemudian retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, badan Golgi adalah untuk mensintesis laktosa dan juga mempackage laktosa, kasein, mineral, dan air menjadi satu bagian di dalam vesicula secretory. Ini merupakan gambaran konstituen susu atau nutrien susu dan prekursor pembentuknya. Air, prekursor pembentuknya adalah air. Artinya di dalam darah air, di dalam susu tetap menjadi air. Kenapa begitu? Karena air tidak disintesis, air hanya difiltrasi. Kemudian yang kedua, laktosa. Prekursornya di dalam darah adalah glukosa. Glukosa dari darah masuk ke badan Golgi, satu diendapkan, kemudian satu lagi tetap dan digabungkan. 1 mol glukosa dengan 1 mol galaktosa menjadi laktosa. Kemudian protein, kasein misalnya. Kasein itu prekursornya di dalam darah adalah asam amino. Kemudian beta laktoglobulin juga asam amino. Kemudian alfa laktalbumin juga asam amino. Milk serum albumin atau serum albumin darah. Di dalam darah bentuknya adalah blood serum albumin. Bentuknya tetap ya, kalau di dalam susu milk serum albumin namanya, kalau di dalam darah blood serum albumin. Tapi intinya adalah sama. Artinya apa? Bahwa serum albumin itu hanya mengalami filtrasi, tidak sintesis. Begitu pula imunoglobulin. Imunoglobulin mengalami filtrasi, bukan sintesis, sehingga di dalam darah dan di dalam susu bentuknya sama. Selanjutnya adalah lemak. Lemak, asam lemak misalnya. Asam lemak itu prekursornya di dalam darah bentuknya paling banyak adalah asetat. Kemudian ada beta hidroksibutirat dan juga blood lipid atau lemak darah. Kemudian gliserol. Gliserol prekursor pembentuknya adalah glukosa, gliserol dari trigliserida. Kemudian mineral dan vitamin. Di dalam darah prekursornya adalah sama, mineral dan vitamin, karena keduanya umumnya difiltrasi melalui jalur transitosit. Nah, ini adalah gambaran lebih detailnya bagaimana darah memasukkan nutrien-nutrien melalui membran luar dari sel epitel. Ini biasanya adalah bagian yang diselubungi oleh arteri ya. Arteri yang mengantarkan mineral-mineral ini kemudian masuk. Yang lurus-lurus saja ini adalah yang mengalami filtrasi. Sedangkan yang mengalami potongan-potongan ini adalah yang mengalami sintesis. Blood to the milk. 1 gallon of milk requires 400 gallons of blood being passed through udder. Jadi perbandingannya adalah 1:400. Untuk menghasilkan 1 liter susu, maka dibutuhkan 400 galon darah melewati ambing. Nah, ini perbandingan antara nutrien dan darah lagi. Sebenarnya ini lebih ke kuantitas gitu ya. Kalau tadi penjelasannya adalah lebih kepada prekursornya, sekarang adalah lebih ke kuantitasnya. Jadi ternyata air di dalam darah jauh lebih tinggi di dalam dengan susu. Kemudian glukosa, kita lihat ada tulisan trace di sini. Yang dimaksud dengan trace itu adalah tidak terdeteksi. Kenapa begitu? Karena umumnya glukosa akan diubah seluruhnya menjadi laktosa.
Jadi di dalam susu bentuknya bukan lagi glukosa tetapi namanya laktosa. Kita lihat laktosa. Di dalam darah tidak ada sama sekali, gitu ya. Lah, bedanya apa sih antara tidak ada dengan trace, nol dengan trace? Kalau nol artinya kondisinya memang tidak ada sama sekali. Kalau trace artinya sometime kita akan menemukan dalam jumlah yang sangat minim sekali, tetapi lebih umum bahwa kondisinya tidak ada, seperti itu. Kemudian asam amino juga di dalam darah ada, di susu trace. Artinya apa? Kalaupun ada hanya ditemukan sangat minim sekali. Kasein, laktoglobulin, laktalbumin di dalam darah tidak ada, tetapi di susu ada, gitu ya. Kemudian kita bisa baca sampai selanjutnya. Dan yang perlu kita lihat di sini, kalau di sini trace-nya ada di dalam susu. Yang asam sitrat, kondisi trace-nya justru ada di dalam darah. Kenapa? Karena memang asam sitrat itu adalah hasil samping dari proses metabolisme, ya, terutama yang terjadi dalam proses metabolisme karbohidrat, sehingga di dalam darah umumnya minim ditemukan, tetapi di dalam susu akan ditemukan. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana sih ketersediaan energi untuk proses sintesis. Jadi energi itu berasal dari glukosa. Jadi glukosa is utilized by mammary cell, di mana proses yang paling pertama adalah proses glikolisis, ya. Glikolisis yang kemudian nanti akan berlanjut kepada proses yang disebut dengan siklus Krebs. Setelah siklus Krebs akan mengalami transport elektron, yang kemudian ketiga proses ini secara total akan menghasilkan 38 ATP. Dan proses ini dari glikolisis sampai kepada transport elektron terjadi pada mitokondria. Yang selanjutnya pada jalur pentose fosfat ini akan dihasilkan sejumlah 35 ATP. Artinya glukosa, 1 mol glukosa dalam proses glikolisis sampai transport membran elektron akan menghasilkan 38 ATP, sedangkan pada jalur pentose fosfat akan menghasilkan 35 ATP. Nah, adenosine trifosfat atau ATP inilah yang kemudian nanti akan dimanfaatkan oleh organel-organel sel dalam melaksanakan metabolisme, dalam melaksanakan pekerjaannya dalam metabolisme nutrien tertentu. Pada sapi, glukosa darah itu dimanfaatkan oleh mammary cell, di mana 60-70% digunakan dalam proses sintesis laktosa, ya. 60-70%, berarti paling banyak. 60-70% itu diubah, glukosa akan diubah menjadi laktosa. 20-30%-nya akan dioksidasi melalui pentose fosfat dan menghasilkan asam lemak, gitu ya, menghasilkan asam lemak, mendukung sintesis asam lemak. Jadi glukosa juga ada yang dimanfaatkan untuk membentuk asam lemak, sekitar 20-30%. Dan kemudian kurang dari 10% akan digunakan melalui jalur glikolisis dan siklus Krebs dan transport elektron untuk menghasilkan energi sejumlah 38 ATP per mol glukosanya tadi. Jadi ini adalah gambaran bagaimana glukosa dimanfaatkan di dalam sel mamari dan bagaimana energi dihasilkan dari sel mamari. Yang pertama kita akan bahas selanjutnya adalah biosintesa protein susu. Terutama di sini kita berbicara adalah kasein, karena kasein adalah protein utama dari susu. Kadarnya umumnya dipertahankan pada 2,9 sampai 5%, ya, kadar kasein di dalam susu. Kandungan asam amino esensial dalam susu yang tertinggi adalah leusin, lisin, dan valin. Sedangkan asam amino non esensial dalam susu adalah asam aspartat, asam glutamat, dan prolin. Sintesis protein susu membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Jadi sintesis protein susu yang terjadi di dalam ribosom dan retikulum endoplasma kasar
itu dapat terjadi karena adanya energi dalam bentuk ATP yang menggerakkan mereka untuk berproses. Dan proses pembentukan protein tersebut dapat dilihat pada gambaran yang ada di blok di bawah ini. Jadi mulai dari asam amino yang berada dalam darah, kemudian oleh energi dibantu untuk mengalami proses sampai menghasilkan ini, kemudian selanjutnya akan mengalami lanjutan. Seperti kita ingat, dalam proses pembentukan protein akan selalu berkaitan dengan DNA yang dihasilkan oleh nukleus, yang kemudian nanti akan dihasilkan tRNA, mRNA, kemudian akan terjadi pertemuan rantai-rantai kodon dan lain sebagainya macamnya sampai terbentuk asam-asam amino baru, di mana asam-asam amino ini nanti akan mengalami proses lebih lanjut di dalam retikulum endoplasma untuk menjadi satu protein yang utuh, gitu ya. Ada 3 macam protein utama, yaitu kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin. Ketiga macam protein ini terdapat dalam bentuk koloid, tidak membentuk lapisan seperti pada lemak susu, tetapi secara seragam berdispersi di dalam susu. Kenapa disebut koloid? Karena sebenarnya protein susu itu memiliki bobot molekul yang cukup tinggi. Pada umumnya, nutrien yang memiliki bobot molekul tinggi itu akan mengendap ke bawah, tetapi tidak halnya di dalam susu, karena kondisinya sebagai koloid sehingga protein ini tersebar atau terdispersi rata pada seluruh bagian susu. Jadi protein susu sebenarnya tidak hanya kasein, tetapi juga ada laktalbumin dan juga ada laktoglobulin. Untuk selanjutnya teman-teman dapat membaca lebih lengkap materi ini. Nah, ini adalah asam-asam lemak yang menyusun protein susu. Jadi yang esensial kita kenal ya, ada arginin, histidin, isoleusin dan lain sebagainya macamnya yang dapat teman-teman baca juga kadarnya gitu ya. Paling tinggi adalah leusin. Yang kemudian ada juga asam amino yang bersifat non esensial. Yang paling tinggi adalah asam glutamat dan teman-teman dapat baca. Dan ini adalah khusus informasi mengenai asam-asam amino penyusun protein yang ada di dalam susu sapi. Selanjutnya adalah biosintesa lemak. Sintesis lemak susu terjadi di retikulum endoplasma halus. Kemudian kadarnya di dalam susu itu berfluktuasi dan banyak dipengaruhi oleh jenis pakan. Kalau ternaknya lebih banyak makan rumput atau makanan yang berserat, biasanya kadar lemaknya akan jauh lebih tinggi. 75-98% lemak susu itu berupa trigliserida yang mengandung asam lemak rantai pendek mulai dari C4 sampai C14 dan asam lemak rantai panjang yang rantai karbonnya lebih dari 14. Asam lemak rantai pendek disintesis dari asetat dan beta hidroksibutirat, sedangkan asam lemak rantai panjang itu disintesis dari trigliserida dan juga palmitat. Gitu ya. Ini adalah gambaran sintesis lemak susu pada ruminansia. Dan teman-teman sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ternyata asam lemak tidak hanya dibentuk dari asam-asam lemak dari dalam darah saja atau asetat dan juga beta hidroksibutirat, tetapi juga dari glukosa. Jadi pada jalur yang utama yang perlu kita bahas, yang paling banyak mempengaruhi pembentukan asam lemak di dalam susu adalah asetat, ya, yang akan mengalami proses ini. Kemudian ada beta hidroksibutirat, kemudian ada asam lemak bebas di dalam darah yang kemudian nanti akan masuk ke dalam retikulum endoplasma halus untuk kemudian dijadikan asam-asam lemak baru. Pada jalur yang lain, glukosa yang mengalami proses glikolisis dan lain sebagainya macamnya sampai proses glikolisis ini nanti menghasilkan hasil terakhir adalah pirufat, dan pirufat inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mengalami proses selanjutan diubah menjadi asam lemak di dalam mitokondria. Ini adalah gambaran lainnya. Sama saja penjelasannya seperti gambar sebelumnya. Ini adalah komposisi asam lemak dalam trigliserida air susu.
ada pada manusia, babi, kambing, dan sapi sebagai perbandingannya. Ada asam lemak yang bersifat jenuh dan tak jenuh. Yang jenuh ada, yang di manusia memang tidak ada gitu ya, dan ada yang cenderungannya lebih tinggi dan ada yang kecenderungannya lebih rendah pada masing-masing ternak. Artinya ini adalah bukti bahwa karakteristiknya berbeda dari antara susu satu dan susu yang lain. Dan kalau kita lihat pada kambing, karakteristik asam lemaknya memang cenderung lebih tinggi jumlahnya. Itulah kenapa kadang-kadang kita percaya bahwa susu kambing itu memiliki sifat terapeutik atau sifat menyembuhkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu-susu yang lain. Kenapa? Karena memang asam lemaknya cukup lengkap dan tinggi. Selanjutnya adalah biosintesa laktosa susu. Sintesis laktosa terjadi di badan Golgi atau aparatus Golgi. Kemudian bahan baku sintesis laktosa adalah glukosa. Kadarnya di dalam susu itu dipertahankan tetap antara 3,6 sampai 5,5. Biasanya umumnya adalah 4,6%. 1 molekul laktosa tersusun dari 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa yang juga berasal dari glukosa. Jadi galaktosa itu adalah berasal dari glukosa juga. Untuk sintesis 1 mol laktosa membutuhkan 2 mol glukosa. Kenapa begitu? Yang 1 mol tetap berbentuk glukosa dan yang 1 mol lagi diendapkan menjadi galaktosa. Kemudian antara glukosa yang dipertahankan dan galaktosa akan menyatu lagi menjadi laktosa. 80% glukosa plasma digunakan untuk sintesis laktosa, sedangkan 50-60%-nya diubah menjadi galaktosa terlebih dahulu. Laktosa bertanggung jawab mempertahankan keseimbangan tekanan osmotik antara darah dan lumen susu. Biasanya ketika laktosa dihasilkan dalam jumlah yang tinggi, maka akan menimbulkan tekanan osmotik di dalam sel, sehingga air yang ada di dalam darah akan berdifusi ke arah lumen, banyak ke dalam lumen. Itulah sebabnya kenapa ketika laktosanya tinggi, biasanya produksi susu juga akan menjadi tinggi. Kenapa? Karena tekanan osmotik akan menyebabkan aliran air yang masuk ke dalam lumen menjadi jauh lebih tinggi. Semakin tinggi produksi laktosa, semakin banyak air yang dialirkan ke lumen susu, dan ini akan berdampak pada produksi susu yang juga meningkat. Ketersediaan glukosa dalam sel sekretori kelenjar ambing sangat penting dalam peningkatan produksi susu. Glukosa merupakan faktor pembatas pada sapi perah berproduksi tinggi. Oke, ini adalah penjelasan mengenai laktosa. Nah, ini adalah gambaran bagaimana laktosa dibentuk. Jadi mulai dari glukosa oleh heksokinase diubah menjadi ini, kemudian selanjutnya diteruskan oleh fosfoglukomutase, dilanjutkan oleh UDP glukos pirfosforilase sampai akhirnya oleh laktosintetase untuk mencapai perubahan menjadi laktosa. Nah, ini sebenarnya gambarannya sama saja seperti gambar sebelumnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang hormon dan fungsinya terhadap laktogenesis yang lebih spesifik tentunya ya dibandingkan dengan pembahasan kita yang sebelumnya di pokok bahasan biologi laktasi. Pada saat mendekati masa kelahiran, level dari estrogen, progesteron, glukokortikoid, dan plasenta laktogenesis itu akan meningkat, akan tinggi. Dan mereka secara bersama-sama akan mempromot pertumbuhan dari kelenjar mamari. Pada saat yang sama, level prolaktin itu sebenarnya pada saat ini itu level prolaktin masih agak rendah. Tetapi justru ini sebagai awal mula untuk prolaktin terus meningkat dan jumlahnya menjadi lebih tinggi pada step selanjutnya. Ada 2 hormon yang sangat krusial dalam proses laktogenesis. Yang pertama adalah glukokortikoid yang bertanggung jawab terhadap perkembangan retikulum endoplasma kasar, dan juga ada prolaktin yang berperan dalam pematangan
badan Golgi dan pembentukan vesikula sekretori. Nah, selanjutnya progesteron itu memiliki fungsi peranan dalam pertumbuhan ambing secara umum gitu ya. Dan ini merupakan gambaran bagaimana hormon-hormon yang pada pembahasan sebelumnya kita bahas berfungsi dalam proses laktogenesis. Nah, ini adalah grafik gambaran di mana ada bagian tengah-tengah ini adalah parturition, artinya kelahiran, di mana ada beberapa hormon yang sebelum parturition memiliki kadar yang tinggi dan pasca parturition justru malah menurun drastis. Contohnya adalah progesteron. Sebelum kelahiran jumlahnya tinggi, tetapi setelah parturition terjadi terus menurun. Kenapa? Karena korpus luteumnya sudah dihancurkan oleh PGF2 alfa sehingga produksinya menjadi sangat minim. Sebaliknya misalnya kita lihat prolaktin. Prolaktin pada pasca pra kelahiran jumlahnya rendah, kemudian mendekati kelahiran meningkat sampai akhirnya turun lagi untuk mendekati pada proses kelahiran yang selanjutnya. Dan begitupun dapat dilihat estrogen, plasenta laktogen, semuanya dapat digambarkan dari grafik ini dan dapat kalian pelajari dengan baik. Ini adalah sebenarnya rangkuman dari pembahasan yang sebelumnya, fungsi dari glukokortikoid, fungsi dari prolaktin dan progesteron, dan mungkin tidak perlu dibahas lagi karena kita sudah membahasnya. Bagaimana memaintain lactogenesis? Yang pertama adalah responsibility of prolactin and growth hormone. Kemudian support by thyroid, parathyroid, dan adrenal glands through adequate metabolic function. Dan yang terakhir adalah removal of feedback inhibitor of lactation during milking. Jadi kita meminimalisir seminim mungkin adanya inhibitor. Salah satu contoh inhibitor laktasi itu adalah hormon adrenalin misalnya. Seminim mungkin kita timbulkan hormon adrenalin. Kemudian daya dukung dari kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, itu bagaimana caranya bisa kita optimumkan agar secara keseluruhan mereka mendukung fungsi-fungsi metabolisme dan juga proses-proses metabolisme berjalan dengan baik. Karena kalau metabolisme berjalan dengan baik tentu laktogenesis akan berjalan dengan baik juga. Dan kemudian bagaimana kita memberikan satu treatment yang khusus kepada ternak sehingga hormon prolaktin dan juga growth hormone dapat diproduksi secara baik sehingga laktogenesis dapat dipertahankan dengan baik juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah milk letdown atau proses penurunan susu, pengeluaran susu, atau kadang disebut juga dengan milk ejection. Gambarannya seperti ini. Jadi suckling itu bisa berupa pemerahan atau milking dari anaknya ternak. Kemudian ini akan masuk ke dalam sensori sebagai sensori input yang kemudian akan dikirim ke hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan sinyal pesan ke anterior dan juga posterior pituitary di mana masing-masing akan mengeluarkan hormon yang berbeda. Posterior pituitary akan menghasilkan oksitosin, sedangkan anterior pituitary akan menghasilkan prolaktin. Nah, prolaktin akan bekerja dalam proses milk production atau proses biosintesa susunya, sedangkan oksitosinnya bekerja untuk merangsang milk ejection atau pengeluaran susunya. Ini adalah gambarannya. Misalnya puting dirangsang, kemudian puting akan rangsangan akan ditangkap oleh saraf-saraf perifer, kemudian dilanjutkan kepada medula spinalis, kemudian dilanjutkan ke hipotalamus. Dari hipotalamus kemudian hipotalamus menjawab rangsangan. Artinya rangsangan dikirimkan hipotalamus, hipotalamus menjawab
untuk mengirimkan rilis hormon ke pituitari. Kemudian pituitari akan menghasilkan oksitosin, terutama posterior ya. Dan masuk ke dalam darah, diantarkan ke dalam ambing. Efektornya di sini adalah ambing, dan kemudian ambing akan melaksanakan milk ejection. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana terjadi proses pemerahan dan bagaimana proses rangsangan dan juga proses respon balik dari seluruh kelenjar, seluruh jaringan, seluruh sistem yang ada dalam tubuh agar laktasi dapat terjadi. Jadi ternyata rangsangan itu tidak hanya harus berbentuk dengan proses pemerahan saja. Kadang-kadang ternaknya melihat sesuatu yang biasa untuk memerah, misalnya mesin perah, masuki waktu-waktu di mana waktunya memang pemerahan. Kadang-kadang sapi sudah mulai merespon itu sebagai sebuah rangsangan. Terima kasih pada pertemuan ini. Mudah-mudahan video yang saya buat dapat bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa terus membaca dari sumber-sumber yang lain sebagai sumber pembanding agar adik-adik sekalian dapat memahami tentang biosintesa susu dengan baik. Terima kasih.